Halo, selamat hari Minggu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang berpengaruh terhadap tahun liturgi dan kalender liturgi kita. Karena itu saya mengajak teman-teman, saudara-saudari untuk kita belajar mengenal Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan tahun liturgi serta kalender liturgi. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 di tahun 1925. Pada waktu itu dirayakan pada akhir Oktober sebelum pesta para orang kudus yang jatuhnya pada 1 November. Salah satu tujuan Paus Pius ke-11 adalah untuk menjawab pertanyaan orang-orang ateis dan sekularisme tentang siapakah itu Yesus Kristus. Siapakah itu Yesus Kristus? Melalui ensikliknya Quas Primas, Paus Pius ke-11 menampilkan Kristus sebagai Raja yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari segala kekuatan dunia ini. Jadi, kalau orang bertanya, Tuhan Yesus itu siapa? Jawablah, Tuhan Yesus adalah Raja Semesta Alam. Alam semesta itu meliputi bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet, dan semua galaksi yang ada di seluruh alam semesta. Jadi kalau hanya di bumi ini, kecil banget. Dengan menyebut Yesus Kristus Raja Semesta Alam, maka gereja menetapkan Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tahun 1970, hari raya ini dipindahkan ke hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi, yakni Minggu ke-34. Nah, hari ini kita merayakan hari Minggu ke-34 atau Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Dengan hari raya ini berakhir pula tahun liturgi dan kita akan mulai tahun liturgi berikutnya. Nah, sekarang kita mesti tahu apa itu tahun liturgi, kalender liturgi, penanggalan liturgi, mengenal tahun liturgi atau kalender liturgi. Pertama, apa itu tahun liturgi? Tahun liturgi ditetapkan oleh gereja agar sepanjang tahun Alkitab dibaca terus-menerus dengan aturan-aturan yang tetap. Jadi, tahun liturgi ditetapkan gereja agar sepanjang tahun Alkitab, khususnya Injil Yesus Kristus, dibaca terus-menerus dan diwartakan kepada umat manusia. Jadi, salah ya kalau ada yang bilang kalau gereja Katolik tidak membaca Alkitab. Lihat, hari ini gambar-gambar galaksi jadi saksi. Karena isi Alkitab itu cukup padat dan luas, maka gereja membaginya dalam 3 tahun liturgi yang disebut tahun A, tahun B, dan tahun C. Ada juga sebutan tahun ganjil dan tahun genap. Nah loh, yang belum tahu bingung kan? Yuk belajar yuk tentang tahun liturgi dan kalender liturgi. Apa dasar gereja membagi tahun liturgi jadi 3 bagian, tahun A dan tahun B serta tahun C? Dasarnya adalah agar isi Alkitab itu yang luas dan banyak bisa dibaca dan diwartakan terus-menerus dengan aturan yang benar dan tetap.
Tahun A disebut tahun Injil Matius. Tahun B disebut Injil Markus, tahun Injil Markus. Tahun C adalah tahun Injil Lukas. Injil Yohanes diselipkan ke dalam 3 tahun tersebut berdasarkan iman yang sedang dirayakan. Bukan berarti pada tahun A Injil yang lain tidak dibacakan. Dibacakan juga, tetapi khusus pada hari raya Natal, Paskah, dan hari raya liturgi lainnya, Injil yang dibacakan adalah Injil Matius untuk tahun A, Injil Markus untuk tahun B, Injil Lukas untuk tahun C, dan Injil Yohanes berdasarkan tema diselipkan di dalam hari-hari raya. Bagaimana cara menentukan tahun liturgi A, B, atau C? Atau bagaimana cara kita mengetahuinya? Untuk memudahkan kita belajar, kita mulai dari tahun yang paling dekat. Misalnya, tahun A, Injil atau tahun Injil Matius, kita mulai di tahun 1999. Dan kita tahu bahwa 3 tahun kemudian 2002 mulai lagi tahun A, 2005 mulai lagi tahun A. Tahun B atau tahun Injil Markus mulai tahun 2000. Tahun C atau tahun Lukas, tahun Injil Lukas mulai tahun 2001. Kalau kita perhatikan, tahun A dan tahun C selalu dimulai dengan tahun ganjil, sedangkan tahun B dimulai dengan tahun genap. Maka kita bisa tahu bahwa sepanjang tahun 2020, kita telah menjalani tahun C, yang dimulai dari hari Minggu Advent pertama di tahun 2019 lalu, dan berakhir pada hari ini 22 November 2020. Tetapi tanggal sesudah 22 November, yakni 23 November sampai 28 November masih termasuk tahun C, yaitu termasuk pekan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, mulai minggu depan, Minggu Advent pertama 29 November 2020, kita akan masuk ke tahun A. Jadi tahun liturgi bukan dimulai 1 Januari, tetapi dimulai pada hari Minggu Advent pertama setelah Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Sudah mengerti dikit ya? Kalender liturgi dibuat berdasarkan tahun liturgi supaya kita bisa menjalankan tahun liturgi di mana setiap hari sudah ada bacaan Alkitab dan Injil yang harus dibacakan. Walaupun kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita tidak menggunakan ayat Alkitab hari itu, kadang-kadang kita menemukannya di ayat Alkitab yang lain, tetapi dengan membaca Alkitab sesuai dengan kalender liturgi, kita dibantu untuk tetap menjalankan bacaan itu walaupun kita tidak mengerti. Satu hal lagi, tahun liturgi dan kalender liturgi selalu dibuat agar Yesus Kristus menjadi pusat hidup kita, baik melalui bacaan Alkitab sehari-hari maupun melalui liturgi, yakni misa harian dan misa minggu serta misa di hari-hari raya. Kalau kita perhatikan gambar kalender liturgi selalu berbentuk bulat dan di tengahnya itu ada gambar Yesus atau anak domba. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan dan itu untuk kebaikan iman kita. So, rajin-rajinlah baca atau dengerin Alkitab ya. Be proud to be Catholic. Banggalah jadi seorang Katolik. Rasul Petrus menyatakan imannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada Rasul Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga.
apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bagaimana lewat gereja Tuhan menjaga iman kita.